Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini di sore yang cerah ini dapat berjumpa lagi di kajian indah bersama saya Ananda Putri, dan pastinya dengan tema sore hari ini adalah Ramadan dapat meningkatkan ketakwaan. Dan pastinya sore hari ini akan membersamai saya yaitu ada Ustadz Muhammad Ilyas SPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sore hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa di hari ke-6. Insyaallah. Insyaallah masih kuat ya Ustadz? Masih. Mudah-mudahan kemenangan ya. Kita hari ini pada kita kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan langsung saja mempersingkat waktu untuk kajian di sore hari ini adalah Ustadz Muhammad Ilyas SPD yang akan memberikan materi tentang Ramadan dapat meningkatkan ketakwaan kita, dan pastinya apa saja nanti bakal kita tanya jawab kepada beliau. Dan langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz Muhammad Ilyas SPD. Persilahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala al-habibul a'zam rasulul kiram sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Wa qala aidan man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih wa ma ta'akhkhar. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari yang ke-6 ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan. Mudah-mudahan nanti sampai menjelang berbuka puasa kita masih dapat melaksanakan tugas mulia yang diberikan Allah kepada kita ini, dipilihkan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kita masih dapat memenangkan pertarungan hari ini. Karena memang Ramadan itu atau puasa itu jihad. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan perintahnya kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana dulu orang-orang sebelum kamu juga puasa. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kamu jadi orang yang bertakwa. Takwa ini adalah tingkatan derajat yang paling tinggi. Itu dipanggil hai orang-orang yang beriman. Kalau kita biasa belajar itu ada muslim, mukmin, mukhlis atau orang yang ikhlas, kemudian ihsan dan takwa, orang yang bertakwa. Jadi ketika dipanggil ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, sebetulnya itu panggilan sayang Allah kepada hambanya. Contoh seperti kita panggil anak kita panggil anak kita dengan panggilan sayang, hai ganteng, walaupun dia tidak ganteng-ganteng amat misalnya. Tidak dipanggil namanya, tidak dipanggil Zaki misalnya, tapi dipanggil panggilan saya, hai ganteng, hai pintar gitu. Itu tandanya Allah memanggil kita dengan panggilan sayang. Kayak tadi,
Misalnya kita mau beri tugas kepada anak kita panggil dengan panggilan sayang. Tugasnya ini berat. Anak-anak itu kalau disuruh belajar untuk meningkatkan hasil belajarnya, itu berat. Disuruh belajar berat. Tetapi ketika kita panggil dia dengan panggilan sayang, itu akan menyentuh kepada anak itu dan mungkin itu sebagai untuk meringankan dia dalam melaksanakan tugasnya belajar tadi. Hei anakku yang ganteng, ayo belajar. Jadi sebelum kita berikan dia tugas, kita panggil dulu dengan panggilan sayang, yaitu panggilan orang-orang yang beriman. Itu pelajarannya yang pertama. Kemudian si anak ini kadang-kadang jawab, malas lagi. Kita berikan lagi dia. Tuh dulu lihat kakakmu. Tuh lihat dulu mama juga kayak gitu dulu, bundanya juga kayak dulu. Berat. Makanya Allah bilang, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Dulu orang-orang sebelum kamu, umat-umat sebelum kamu juga puasa. Puasanya berat. Nabi Daud puasanya 1 hari puasa, besoknya buka, hari ini puasa, terus begitu. 6 bulan puasanya. Sementara kita puasanya 1 bulan. Jadi berat, begitu. Dulu bunda kalau sekolah itu berat, susah. Kamu enak sekarang sudah bisa lihat. Misalnya kayak gitu tuh. Caranya Allah ngajari kayak gitu tuh. Memang anak-anak diberikan pelajaran seperti itu. Kemudian, untuk apa sih mama belajar? Untuk apa sih? Memang kita itu tidak ngerti. Sama Allah tidak ngerti kita. Kita bahwa kita puasa ini untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah. Itu kita tidak ngerti. Makanya Allah beritahu. La'allakum tattaqun, nanti kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Apa itu orang yang bertakwa? Itu derajat yang paling tinggi. Allah berkata, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah mereka yang bertakwa di antara kamu. Ya, di antara orang-orang yang paling mulia, mulia-mulianya orang, tapi yang paling mulia itu mereka yang paling bertakwa. Jadi ukuran dekat atau jauhnya, bahagia atau menderitanya nanti di hadapan Allah itu tergantung ketakwaannya. Makanya nilai derajat takwa itu adalah derajat yang paling tinggi. Tapi untuk mencapai itu terkadang itu perlulah. Maka kasih sayang Allah sampaikan kepada kita melalui ayat ini, yakni dengan melaksanakan puasa Ramadan. Biasanya anak ini nanya lagi, bunda atau mama sampai jam berapa kita belajar? Berapa waktunya belajar nih? Gitu. Maka Allah jawab di dalam Al-Quran tersebut, Allah lanjutkan, ayyamam ma'dudat, selama hari yang ditentukan. Berapa? Di situ tidak disebutkan. Pokoknya 1 bulan. Selama Ramadan. Tidak disebutkan situ 29 atau 30 hari, tetapi 1 bulan. Nah, begitulah bagaimana caranya. Pertama harus dengan pandangan panggilan sayang kepada hambanya, kepada kita. Kemudian yang kedua diberi contoh. Dulu umat-umat sebelum kamu juga puasa. Puasanya berat-berat dibandingkan kita. Kemudian untuk apa bertakwa? Tujuan. Untuk apa berpuasa? Untuk meningkatkan takwa, untuk bertakwa, mencapai derajat yang tertinggi tadi, yaitu takwa. Berapa lama? Selama bulan Ramadan. Nah, itu barangkali kenapa Allah perintahkan kita itu. Kemudian di dalam Rasulullah SAW bersabda, memberikan lagi motivasi kepada kita dalam belajar tersebut. Kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim, man sama, kalau Rasulullah SAW, man sama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu karena imanan wa ihtisaban, karena iman atau perhitungan. Artinya perhitungan itu, orang yang sudah perhitungan itu artinya ikhlas. Dia kalau mengerjakan itu betul-betul perhitungannya hanya karena Allah. Itu maka dia ikhlas. Orang yang ikhlas
puasanya karena Allah ini, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Artinya apa? Ketika dia keluar dari Ramadan, hari raya Idul Fitri, dan dia juga sudah berada dalam keadaan suci seperti bayi yang baru lahir. Itu mukadimah barangkali pada hari ini. Ini Masya Allah sekali, materi hari ini sangat menarik sebenarnya, dan yang disampaikan juga dengan keseharian kita juga. Nah ini Masya Allah sekali untuk Ustadz Ilyas. Nah langsung tanya jawab aja, kita sharing ya Ustadz ya. Siap. Ya, ada beberapa pertanyaan di saya. Nah ini mengenai kendala Ustadz. Biasanya ada mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita, pastinya apalagi orang yang berpuasa ini menemukan kendala untuk mencapai ketakwaan. Mungkin apa sih kendalanya itu Ustadz? Ya memang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis mengatakan, kam min sha'min laisa lal jaza illa al-ju'i wal atas. Banyak di antara umatku, beberapa banyak umatku yang berpuasa, dia tidak mendapatkan dari apa-apa atau tidak mendapatkan pahala dari puasanya itu, tidak mendapatkan nilai dari puasanya itu kecuali lapar dan haus. Artinya kenapa demikian? Karena mereka tidak melaksanakan puasanya itu dengan benar. Mereka tidak berusaha semaksimal mungkin merasakan tadi itu puasanya dengan imanan wa ihtisaban. Itu barangkali. Kenapa? Karena kualitasnya diturunkan. Nilainya tak ada. Seperti anak kita yang sebentar lagi ujian gitu kan. Mereka ujian, mereka melaksanakan, mereka ikut. Semua program mereka ikut. Waktu belajar mereka belajar. Waktu masuk kelas masuk. Keluar sama seperti yang lain. Tapi mereka begitu diumumkan nilainya kurang nilainya. Begitu. Kenapa? Nah ini karena mereka tak menjaga pelajaran yang sudah disampaikan sebelumnya. Mereka tak memahami apa yang disampaikan. Dan mereka cukup mengerjakan, melaksanakan atau sekedar melaksanakan kewajibannya saja. Ini yang sering terjadi. Karena itu andai kata misalnya di bulan puasa mereka santai, tidak menjaga puasanya, harus berbicara yang tidak layak, yang membuat nilai puasanya itu berkurang. Ada beberapa hal seperti berbohong, itu dapat mengurangi pahala puasa. Menghibah, membicarakan kejelekan temannya, membicarakan kejelekan orang lain, ya tetangga. Antara satu cerita, kau tahu tak ya si Anok tuh macam ini. Oh iya, itu riba. Itu dapat mengurangkan nilai puasa. Batal puasanya? Enggak. Puasanya tidak batal, tapi nilainya tadi, kualitas puasanya itu yang tidak kurang. Iya, karena kurang. Banyak diisi dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam membuat puasa, atau hal-hal lain yang sia-sia. Nah, padahal orang yang berpuasa itu nilainya beda, tidurnya saja dapat pahala. Ya, diamnya saja orang dihitung tasbih. Bertasbihnya atau itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali yang dapat menyebabkan kenapa mereka nilainya, mereka tidak serius di dalam melaksanakan begitu. Berarti dapat berkurang, kualitas pahalanya yang berkurang. Iya, kualitas pahalanya. Oke, tadi udah ada kendala nih Ustaz. Nah, pastinya bakal ada solusinya. Bagaimana sih kalau orang yang berpuasa ini bisa mencapai predikat ketakwaan dalam puasa atau di bulan suci Ramadan ini Ustaz? Nah, sekarang gimana orang yang berpuasa tadi cara-caranya? Makanya para ulama dan juga mengambil dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika orang yang berpuasa itu semua ibadahnya itu dilipat gandakan mulai dari 10 sampai 700 kali lipat, tidak tanggung-tanggung, itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kecuali puasa. Puasa itu kata Allah, sumuli wa ana ajazibi. Puasa tidak, dia puasa karena aku kata Allah, maka aku yang akan memberikannya pahala. Saya contohkan tadi seperti Zaki misalnya, Zaki sebentar lagi mau ujian ya. Dia di bundanya dibilang, nih kalau nanti Zakinya berhasil, nilainya bagus, lulus, maka bunda belikan sepeda baru misalnya. Ketika Zaki ini nanti lulus, dia dapat nilai baik, maka dia berhak mendapatkan sepeda baru. Ya sekedar sepeda baru itu, tidak boleh lebih, karena sudah dipatok. Tetapi ketika bundanya bilang, kamu belajar saja Zaki, kalau belajar nanti kalau sudah berhasil mau minta apa aja. Tidak disebutkan pahalanya, tidak disebutkan hadiahnya nanti yang akan diberikan kepada. Begitu selesai nanti Zakinya bisa minta apa saja. Minta apa saja. Begitu orang yang berpuasa, ketika nanti Allah bilang, Allah tidak sebutkan pahalanya, berarti sementara ibadah-ibadah yang lain, kalau kita sholat tadi, kita baca Quran, kita dinilai, waktu di luar Ramadan kita nilai satu huruf satu, tapi begitu di luar Ramadan, satu huruf itu bisa dinilai sampai 700. Kenapa kok beda-beda? Kenapa tidak disebutkan situ 10 saja? Tidak. Tapi di situ disebutkan dari 10 sampai 700. Inilah menunjukkan bahwa kualitas itu berbeda-beda. Anak itu berbeda-beda. Sama seperti anak kita di sekolah itu, ada yang ranking, ada yang nilainya tinggi, ada yang rendah. Tergantung daripada usahanya masing-masing. Nah kita gitu juga. Kalau kita baca Qur'annya, betul-betul kita merasakan bahwa ketika kita membaca Al-Quran itu, yang kita baca itu ini adalah wahyu Allah, ini kata-kata Allah kepada kita. Kemudian kita menyadari di Ramadan ini kita banyak membaca Al-Quran daripada hari-hari sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya. Karena di bulan Ramadan inilah Allah turunkan Al-Quran, disebut juga dengan syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran. Maka itu lebih mengena kepada kita, lebih terasa kita kepada Allah. Gitu. Ketika kita membaca Al-Quran itu, kita rasakan bahwa ini adalah kalimat Allah, terasa kita. Seakan-akan kita berbicara atau kita membaca surat atau WA dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan cara apa? Banyak zikir, menjaga mulutnya tadi. Apa? Makanya kata Rasulullah, al-jannatu mustaqatu ala arba'atin. Surga itu merindukan atas 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafizil lisan, orang yang menjaga lisannya. Dengan apa menjaga lisannya? Dengan banyak berzikir kepada Allah. Kalau kita sibuk dengan berzikir, sibuk kita membaca Al-Quran, atau sibuk dengan kalimat-kalimat yang baik, maka kita terbuang waktu kita untuk membicarakan kejelekan orang, untuk berbohong dan lain sebagainya. Karena kita isi dengan ibadah-ibadah tadi atau dengan kalimat zikir. Yang ketiga, yaitu mut'imul ji'an, memberikan makan kepada orang yang lapar. Bersedekah itu dapat meningkatkan takwa kita kepada Allah. Kemudian shaum Ramadan, orang yang berpuasa di Ramadan. Jadi kalau biasanya kita yang merindukan surga, tetapi 4 golongan ini adalah mereka yang dirindukan surga. Jadi orang yang sudah pasti tingkatnya tinggi, pasti orang itu dirindukan oleh surga. Betapa indahnya bila mana kita dapat melaksanakan Ramadan tahun ini dengan tadi predikatnya. Bukan saja kita yang ingin bertemu atau masuk ke dalam surga, tapi surga itu sudah bersiap-siap menyambut kita karena kita telah melaksanakan apa yang telah diberikannya kepada kita. Oke.
Masya Allah sekali ini memang kajian yang sangat menyentuh sebenarnya untuk meningkatkan ketakwaan kita di bulan suci Ramadan ini. Banyak sekali hal-hal yang mungkin banyak orang mungkin di luar sana tidak memahami, dan tadi ya harus banyak belajar ya Ustadz ya. Usahanya kita bagaimana itu semua dari kitanya sendiri. Dari satu petik dari kajian Ustadz tadi yang mengenali saya, orang yang meningkatkan kualitas ketakwaannya itu adalah orang yang akan dirindukan di surga. Ya. Oke Ustadz, mungkin ada sebelum kita closing statement ya, ada yang ingin disampaikan satu pesan terakhir Ustadz? Alangkah bila orang tua mengharapkan anaknya itu menjadi pinter, menjadi ranking, menjadi juara. Kemudian orang tua ini, misalnya bunda ingin Zakin jadi anaknya ini baik nilainya ranking atau bagus ketika selesai, maka orang tua itu menitipkan atau mengutus seorang guru yang mendidik anak ini, membantu dia di dalam meningkatkan pelajarannya tadi, dan nanti akan berhasil menjadi nilainya lebih tinggi. Ketika anaknya tadi menurut, mengikuti apa yang diajarkan guru, dibimbing gurunya, maka percayalah, bundahnya pasti bahagia melihat anaknya tersebut. Begitu ketika Allah mengirimkan Ramadan kepada kita untuk mendidik kita, untuk menjadikan kita orang yang lebih baik, untuk meningkatkan takwa sampai derajat ketingkat takwa tadi, maka pasti yang mengirimkan Ramadan kepada kita akan menyayangi kita, akan menjadikan kita orang-orang yang paling dekat kepadanya. Wa iza sa'adaka ibadi wa inni qarib ujibu da'watad da' wa iza da'an. Maka kata Allah, apabila hambaku bertanya tentang aku, hambaku maksudnya orang yang taat tadi kepadanya, orang yang berpuasa tadi karena taat padanya. Wa inni sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, katakan aku dekat dengannya. Ujibu da'watad da' wa idza da'an. Dan apabila dia minta sesuatu kepadaku, pasti akan aku jawab pertanyaan tersebut. Demikian barangkali, itulah harapan kita. Iya, terima kasih banyak sekali ya untuk di sore hari ini. Dan pastinya kajian indah di sore hari ini dengan Ramadan dapat meningkatkan ketakwaan kita, dapat menjadi insan yang mungkin bisa merubah menjadi yang lebih baik lagi dalam menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan di 1445 Hijriah ini. Terima kasih Ustadz sudah meluangkan waktu di sore hari ini. Dan sudah membersamai kita dalam kajian indah di bulan suci Ramadan dengan tema yang sudah disampaikan, Ramadan dapat meningkatkan ketakwaan kita di bulan puasa kali ini. Dan akhir kata, terima kasih banyak Ustadz sudah meluangkan waktunya, dan mudah-mudahan ibadah puasa hari ini dilancarkan hingga beduk maghrib nanti. Amin. Dan terima kasih banyak buat pemirsa yang sudah di rumah, yang sudah menyimak untuk kajian indah di sore hari ini. Kekurangan hanyalah milik saya dan kelebihan yang milik Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi di kajian indah lainnya, dan akhir kata, dan Allah wa ikum shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.